Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Ambyar dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu lagi. Dalam kesempatan ini, saya duduk di sini akan membahas beberapa tema saja, yaitu tentang santunnya para sahabat itu ketika berdakwah. Seperti Mus'ab. Mus'ab itu ketika berdakwah di Madinah itu sukses. Sukses, banyak orang-orang Madinah ini yang memeluk agama Islam berkat dakwah beliau. Dakwahnya itu santun dan tidak memberatkan pemeluk-pemeluk agama Islam waktu pertama kali di Madinah. Dan ketika berdakwah itu seperti orang yang berdialog dan cair, dialognya itu tidak keras, tidak kaku dalam menyampaikan agama itu. Ketika menyampaikan agama, silakan kepada orang-orang yang mendengarkan itu mau pilih Islam atau tidak. Itu terserah, tapi tidak ada paksaan sedikit pun. Makanya Mus'ab ini ketika dakwah di Yastrib atau sekarang ini terkenal dengan Madinah itu sukses. Kebanyakan sukses, kabilah-kabilah itu, pemimpin-pemimpin kabilah itu memeluk agama Islam. Dan kalau pemimpin-pemimpin kabilah ini masuk Islam, otomatis nanti kabilahnya ini semuanya akan masuk Islam. Jadi Mus'ab ini tidak capek-capek dakwah ini satu orang demi orang, satu demi satu, tidak. Tapi ketika yaitu pemimpin kabilahnya ini sudah masuk Islam, maka kabilah yang lainnya juga diislamkan oleh orang-orang tersebut. Dan ini juga dipakai sama Wali Songo di Indonesia. Makanya dakwah-dakwah santun ini penting, yang moderat. Bukan dakwah yang kaku, yang hanya penerjemah. Misalkan terjemah kaku yang tidak ada penafsiran selanjutnya, itu tidak akan sukses. Dan bahkan sekarang ini di Indonesia, alhamdulillah, walaupun ada yang berkata Wali Songo itu fiksi, tapi nyata, buktinya ada, tempat-tempatnya ada. Kemudian sampai sekarang ini, contoh saja di ini di Cirebon ya, yang paling terkenal ini di sini itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang mengislamkan banyak orang Islam di daerah Cirebon ini. Alhamdulillah sekarang ini banyak dan mayoritas di Cirebon ini adalah agama Islam. Dan Sunan Gunung Jati ini ketika berdakwah di sini tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan, tapi dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang lembut. Bahkan yang dipakai oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang itu memakai media seperti wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian ada tembang-tembang atau lagu-lagu. Nah, ini pendekatan dulu waktu ketika di sini di Jawa itu banyak Hindu dan Buddha. Orang Islam banyak. Kenapa? Karena dakwah kita, dakwah para Wali Songo ini dakwahnya secara santun dan mengena ke masyarakat. Dan para Wali Songo ini, para sunan-sunan ini tidak hanya mengerti bab keagamaan saja, tapi dalam strategi pertanian, dalam budaya, sunan-sunan ini menguasai ilmunya. Jadi pertama, ilmunya itu paham, menguasai ilmu agama, kemudian strategi untuk dakwah, mengambil hati simpati masyarakat yang waktu itu masih Hindu dan Buddha, bisa tercapai dengan pendekatan budaya, dengan santun. Jadi tidak dengan koar-koar dan inilah dan itulah, dengan ancaman dan lain sebagainya, tidak. Tapi menciptakan kesejukan. Seperti Mus'ab waktu dakwah di Yastrib, di Madinah ini sangat sukses. Dan dicontoh oleh Wali Songo di Pulau Jawa ini dan sukses. Dan mayoritas Islam ini ada di Jawa ini yang mayoritas Islam. Karena ada andil dari Wali Songo. Walaupun ada sebagian yang tidak percaya, ada yang bilang Wali Songo itu fiktif dan lain sebagainya. Tapi buktinya itu ada sampai sekarang. Maka mari kita ini generasi penerus Sobat Ambyar ini yang mempunyai keahlian di bidang ilmu agama, yang mempunyai
ilmu-ilmu yang pesantren udah bertahun-tahun, mari kita ilmu itu kita dipakai untuk berdakwah kepada masyarakat kita dan kita praktekkan. Kalau kita belum bisa praktekkan, ya minimalnya kita menyampaikan. Kalau dua-duanya ini, kewajiban orang berilmu kan dua. Satu itu diamalkan oleh kita sendiri, yang kedua itu disampaikan kepada masyarakat atau diajarkan. Kalau kita belum mengerjakan kemudian gak mau menyampaikan, dua-duanya jadi nggak tersampaikan. Tapi kalau kita tidak melakukan tapi menyampaikan, ya mending dua-duanya ini ada salah satu yang sudah gugur kewajiban kita. Tapi lebih bagus itu sebagai pendakwah atau sebagai kiai atau ulama atau ustadz itu, ketika kita menyampaikan ilmu, kita pakai dulu atau kita laksanakan dulu, kita kerjakan dulu ilmu-ilmu tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Sobat Ambyar dimanapun berada, tetap semangat menjalankan ibadah. Yang Sobat Ambyar ini, yang calon-calon ustadz, jangan lupa belajar dan terus belajar, karena kita ini manusia, sebagiannya manusia pembelajar dan harus belajar terus sampai akhir hayat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.